Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 24 Maret 2025 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Yoel. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13 demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, dan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dari nats ini, tema kita atau pokok pikiran kita berbunyi panggilan Prapaskah bertobat. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita sudah memasuki minggu Prapaskah ketiga. Apakah cukup menjadi perhatian bagi kita? Dan bentuk apa perhatian kita menjalani Prapaskah ini? Ada yang menjalani dengan berpuasa dan berpantang. Dengan itu, dia menyisihkan sejumlah dana untuk disumbangkan kepada orang yang dipandang layak menerimanya. Firman Tuhan kali ini mendukung panggilan bertobat dari kita. Dengarkan dan renungkan dari nats kita ini. Saudara-saudari, untuk bertobat, kita terlebih dahulu membuka hati di hadapan Allah dengan mengaku dosa-dosa kita. Pengakuan ini adalah urusan pribadi. Walau oleh Rasul Yakobus dinasihatkan agar kita saling mengaku dosa, saling mendoakan. Yakobus 5 ayat 16. Dengan pengakuan dosa, berarti kita kembali kepada Allah. Itulah yang disebut dengan dalam nats kita ini, koyakkanlah hatimu. Kembali kepada Allah dengan segenap hati, memberi isi yang sesungguhnya dalam doa, pujian, ibadah yang kita lakukan, bukan hanya di mulut atau memenuhi ritual seremoni saja. Nasihat firman Tuhan bertobat ialah kembali kepada Allah. Itulah yang disebut dengan kata metanoia. Kembali menyerahkan hati kepada Allah, bukan lagi menuruti hawa nafsu kedagingan. Kembali kepada Allah dengan membawa semua karier kita, jabatan, kekayaan, kesuksesan, dan seterusnya dari seluruh kehidupan kita bawa kepada Allah. Kita akui bahwa semua itu terjadi karena kemurahan dan seizin Tuhan. Kalau di dalamnya ada kecurangan, kejahatan kita, maka kita mohon agar Tuhan meluruskannya dengan tekad pertobatan kita. Demikian juga sebaliknya, derita, kerugian, kita mohon perbaikan dan jalan keluar sesuai dengan firman Tuhan. Satu sifat Allah yang menjadi jalan pertobatan kita ialah Allah pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Sifat Allah yang sedemikian bukan kesempatan untuk kita bermain-main dengan dosa, agar kita tidak membuang-buang waktu, tenaga, pikiran, harta. Dan kalau di situ ada kecurangan, kejahatan, ayo bertobat, kembali kepada Allah.
Harapan kita hanyalah belas kasih Allah yang mau menerima kita kembali, orang yang mau bertobat. Jalan menerima penerimaan manusia yang bertobat itu sudah disebutkan oleh Yesus. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan itu dibangun dalam sengsara yang dialami oleh Kristus sampai kematiannya di kayu salib. Kita hayati jalan sengsara dan kematian Kristus dalam minggu-minggu Prapaskah ini. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, apakah Anda telah mengaku dosa dan bertekad bertobat? Yang kedua, adakah harta, kedudukan, jabatan yang diperoleh dengan kejahatan kecil atau besar seperti sogok? Bagaimana sekarang sikap Anda menghadapi itu? Ketiga, pernahkah Anda mengaku dosa disaksikan di hadapan hamba Tuhan atau pendeta Anda? Mari berdoa. Bapa Surgawi, Bapa pengasih, panjang sabar, kami datang dalam pengakuan dosa melalui jalan yaitu Yesus Kristus. Dia telah menanggung sengsara dan dosa kami dalam kematiannya di kayu salib. Bapa, terima kasih. Inilah yang kami panjatkan dalam Kristus Tuhan. Amin.